Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Summa ma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Rabbul Alamin, malam ini kembali kita lanjutkan bacaan kita atau pengajian kita, yakni pengajian Al-Fiqhu Al-Islami. Materinya insyaallah masih terkait dengan materi sebelumnya, yakni berkaitan dengan masalah nikah. Dan untuk kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh dan lebih dalam terkait dengan sigat di dalam nikah itu. Ya. Kata guru kita di dalam kitab yang kita baca ini, sigatun nikahi al-muradu biha ka'i aqdin minal uqudi al-ijab wal qabul, wala tasihhu sigatu wala tatakawwanu illa bi ijabin wa qabulin bila khilafin bainal fuqaha'i min haitsul jumlatu wa in kana hunaka bainahum ba'dul khilafi min haitsul tafsil. Wa bainama yara jumhurul fuqaha'i annahu yushtaratu li sihhati as-sigati al-ijab wal qabulu wa dhukuratu بالنسبة لكل من الإيجاب والقبول ولفظ النكاح أو التزويج وما يشتق منهما في صيغة الإيجاب وأن يكون القبول موافقا للإيجاب في اللفظ والمعنى على الأقل وأن يكون الإيجاب من ولي المرأة أو وكيله. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam proses akad nikah itu ada yang disebut dengan sigat. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pengajian sebelumnya, sigat itu terdiri dari ijab dan kabul. Pernyataan dari mempelai laki-laki lalu kemudian ditanggapi oleh mempelai perempuan, atau pernyataan yang disampaikan oleh mempelai perempuan, dalam hal ini adalah walinya, lalu kemudian ditanggapi oleh pengantin laki-laki. Ya. Dan tentu saja sigat itu tidak sah, ya, kecuali harus ada ijab dan kabul. Ya. Tidak boleh sigat itu hanya diucapkan oleh salah satu pihak saja,
dan tidak ditanggapi oleh pihak yang lain. Ya, apa yang dimaksud dengan ijab kabul? Ya, contoh sederhananya dalam akad nikah itu biasanya wali perempuan itu mengatakan, saya nikahkan engkau dengan anak saya atau dengan putri saya bernama Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Itu contoh. Itu yang disebut dengan ijab. Ya. Lalu kemudian kabulnya itu diucapkan oleh pengantin laki-laki. Saya terima nikahnya Zainab binti siapa tadi dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah Ta'ala. Selesai. Seperti itu yang terjadi selama ini. Iya, seperti itu yang terjadi selama ini. Jadi tidak boleh atau tidak sah sigat itu kalau seandainya ada ijabnya tidak ada kabulnya, atau ada kabulnya tapi tidak ada ijabnya. Saya pernah mendengar di salah satu tempat yang ada di daerah kita ini, Allahu alam benar apa tidak, tapi menurut informasi ya katanya begitu. Ya, laki-laki itu hanya mengatakan saya terima nikahnya Siti Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah Ta'ala. Tidak ada ijabnya. Wah, ini tidak sah. Dena sekumakuye. Karena tidak mungkin ada kabul, ada yang diterima kalau tidak ada yang ditawarkan. Beko cara nangkai terima nade gaga tawaran. Ya, dena sayru sigana. Kalau tidak sah sigatnya berarti kan nikahnya juga tidak sah. Tidak boleh diremehkan ini. Maka ada marisengan ni, maka ada yanu lo boting ya lo boting. Ya memang aturannya memang sudah tahu begitu. Tapi ini kan rukunnya begitu, aturannya begitu. Tidak boleh kita mengatakan orang kan semuanya sudah tahu. Pakko bawan ni ro, deno wadi pakko bawan ro. Agama itu bukan selera, tapi harus dijalankan sesuai dengan aturan gitu. Ya. Ya rega makadeki ijabnya ada tapi kabulnya tidak ada. Tidak bisa juga. Muhammad, saya nikahkan engkau dengan anak putri saya bernama Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah Ta'ala. Memekoilah Muhammad. Dia gaga kabulna. Asa? Dia asa. Ya. Karena sigatnya tidak sempurna. Sigat itu harus terdiri dari ijab dan kabul. Nah ini perlu penelusuran. Apa benar informasi itu kalau di salah satu kecamatan atau salah satu distrik di kita ini ada yang menikahkan seperti itu? Ya, ijab kabulnya tidak sempurna dalam arti mungkin kabulnya ada tapi ijabnya tidak ada, atau ijabnya ada tapi kabulnya tidak ada. Ya tidak bisa. Ya, makanya guru kita di sini mengatakan, coba sigatun nikahi al-muradu biha ka'i aqdi min al-uqudi al-ijab wal qabul.
Jadi sigat nikah itu yang dimaksud sama dengan ya transaksi yang lain, harus terdiri dari ijab dan kabul. Wala tasihhu sigatu, maka sigat itu tidak sah. Wala tatakawwanu illa bi ijabin wa qabulin bila khilafin bainal fuqaha min haitsul jumlah, dan tidak ada pertentangan di kalangan para ulama fikih bahwa sigat itu terdiri dari ijab dan kabul. Ya, jadi ku angkat tu mapak boting. Maka dia misalnya walina makun raye, upan nikah ko si bawa anakku Siti Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Kado-kado bawam miro. Yari ga memekoi canunui, degaga ijabna, degaga kabulna denasa. Ya, kecuali nanti kalau misalnya yang dinikahkan itu adalah TPP, ya, orang yang tunarungu, itu penjelasannya begitu lain. Ya, dia penjelasannya lain. Ya, kalau seandainya tunarungu dinikahkan, ya, kalau misalnya ada noleh mak bicara, ya, noleh dia tunang kalingai kapag kung kadipodangi, bekoni carana, maka dia guru atau pandrita fikih, ya, kabulnya itu pertama bisa dalam bentuk tulisan. Jadi maroki konisa maroki, tulis di situ, saya terima nikahnya Siti Zainab binti Muhammad dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Ditulis. Pak to PP den oleh mak bicara. To mataru-taru to. Itu. Maka ni ko dini satu maruki. Dia harus menerimanya dengan isyarat. Ya. Jadi isyarat. Bagaimana gerakannya orang yang dinikahkan yang PP itu, yang tunarungu itu, kalau gerakan-gerakan isyaratnya itu dipahami bahwa dia sudah menerima apa yang disampaikan padanya, maka dia itu ni semangisyarat. Bekoni carana kung kato di Pak Boti dai season nesang itan na setoma roki itan na setoma bicara deto nang kalingay deto na sama bere isyarat. Orang seperti ini bisa diwakili, ya. Jadi ia tu makun raye ipak boti ko diwalina atau diwakilnya laki-laki itu, ya, dalam kondisi tertentu kodene sangi matarima sila daina sabab PP yare gamagai bisa juga diwakili untuk mengucapkan kabul. Tapi deno di makada matu yero misalnya, ya, contoh ang kaburane dene sangi mabicara detone samaroki dene tone sama baca detona maringkalinga detona sama bere isyarat aku dipabotingi odiga wakeleki oding aga mesti upau makadaka utarimani nikana Siti Zainab binti Muhammad untuk tepunya sana den rayro diwakiliki untuk Mahmud bin Mahmudin dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Deno diki makada utariman ini kana Siti Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Iko tu malai bahaya ye. Alaina malai. Maka dah siya noi matu maka dah ulangi dulu maka dah dia belum ulangi ya. Ciana. Alaina malai. Bahaya ye. Jadi bisa diwakili Bapak Ibu. Jadi laki-laki itu juga bisa diwakili sebenarnya. Saya kasih contoh, misalnya contoh ini. Ulama itu memberikan contoh.
Kadang perempuan itu diwakili, kadang laki-laki juga diwakili dalam ijab kabul. Misalnya contoh engkau tahu masa pisang meloi pasiala masa pisang dega gawalina mati ni ambek na yero makun reye tapi la to nang kamu ba kan dalam mazhab Syafi'i angkaritalla wali ijbari, ya, wali ijbari. Ya, senge wali ijbari adalah wali yang mesti memang dia yang menangani pernikahan anak-anak putrinya itu atau cucunya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i wali ijbari itu adalah bapak atau kakek dari pihak bapak. Nah, misalnya contoh Siti Zainab mati kasih bapakna, tapi bapakna Siti Zainab kamu berarti kakeknya masih hidup, begitu. Ini kan Pak Botingi kakeknya, karena dia wali ijbari dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi setengah-setengahnya ko mazhabna Syafi'i pakai nak kodeni gaga bapakna ya romakun reye mesti kakeknya yang menikahkan dulu karena dia wali ijbari. Ya, ya mi ko makade kakekna ide biasa ya mapak boting. Ode jaji di bawah na apa? Berarti dia taukilkan. Dia serahkan perwaliannya ke orang yang kira-kira bisa membantu, ya. Ya. Ah, jadi saya kembali. Kakeknya yang menikahkan. Ternyata ia buranewe den rehet bermasalah toy. Pepe detone semaroki detone sengi memberi isyarat, maka dalam konteks ini kakeknya bisa mengucapkan ijab plus mengucapkan juga kabul. Ale nama tu calalena. Ya, misalnya contoh, iya Pak Botingnya poku ya dua-dua. Ia buranewe kan ini sengi, ini semua bicara, detone semaroki, detone kalinga, detone semangisyara. Tarupa saya mana? Jadi maka daka Pak Botingi apoku, ya, saya nikahkan cucu saya bernama Siti Zainab dengan Muhammad dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Siti Zainab untuk Muhammad dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Selesai. Ale nama tu si bali-bali bisa seperti itu. Tapi depa tu gagak apa makuaro. Belum ada Baswar. Belum ada. Tapi mungkin dalam kondisi tertentu nanti mungkin ada orang kerepotan. Pek koni carana iye di Pak Botingena to pepe. Koni carana di Pak Botingena tahu Denis Samaroki, ya. Dia juga misalnya ya tunarungu. Nah, itu seperti itu jalan keluarnya. Taib. Ya. Termasuk juga kata guru kita di sini, antara ijab dengan kabul itu harus sesuai kontennya. Pajak kama dena sesuai kontennya ya ru ijab si baka boleh. Misalnya kau angka tahu angka nak nama kunrai dua aga nasi makadai saya nikahkan kamu Muhammad dengan anak perempuan saya dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Ini ijabnya tidak benar. Dena sa ijabna ko makwa. Magi dena sa.
Kenapa dia tidak sah? Karena di dalam sigat itu tidak ada ta'yin, tidak ada yang ditentukan siapa yang dinikahkan dari salah satu putrinya itu. Pak maka ada bawa mi dendre Muhammad, saya nikahkan kamu dengan anak putri saya dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Anak perempuan yang mana? Nah dua tu anak tak makun reye. Tidak mungkin tu Pak Buti mana sekaligus. Pak masalah surengi. Dena wadi kumakwe, dena sa ijabna nasabak, dega ta'yinna, dena pannasema kadaniga kuro. Sainab ga Fatimah ga. Mesti pannasa asanna. Jadi ku angkat tahu makunrai anakna dua, mesti na tepu ya sanna na pannasa asanna, maka dah saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya bernama Fatimah. Berarti tanya Sainab matu mupu bene. Tapo makadai utarima ni saya terima nikahnya Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Salah topa. Magina salah. Dena si coco ijabna si bakabulna. Yerwalina makun raye anak makun rena ritalla Fatimah na Pak Boting ye tosi roburanewe Zainab tosi na tarima. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Makanya guru kita di sini mengatakan, ya, antara ijab dengan kabul, ya, itu ada tawafuk, ada keserasian. Niga asana tepuk kue, ya toro diterima kue. Bagaimana kalau misalnya contoh, engkau tahu cek ditepuk bawang makun rai, cek ditepuk bawang anaknya. Bagaimana dia ijabnya? Boleh tidak dia mengatakan, saya nikahkan kamu Muhammad dengan anak perempuan saya dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Dia nak tepu ya sana. Maka dah saya sak pandrita pikiye, boleh ijabnya seperti itu dengan catatan memang anak perempuannya hanya satu, tidak ada yang lain. Pak pasti nih yerona na masuk, tidak mungkin yero dia. Jadi boleh seperti itu. Yang penting cek ditunggu mu anak nah, mutoi dia na tepu ya sana, maka dah bawa mi, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Dia tepu ya sana maka daniga anak perempuan nah. Ya, dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Itu sah. Kenapa sah? Karena sebagian ulama mengatakan pasti yang dimaksud dengan anak perempuannya itu yang satu-satu itu. Tidak ada yang lain. Kecuali kalau anak perempuannya dua, mesti dia jelaskan namanya siapa. Ya, termasuk juga Bapak Ibu sekalian, di dalam akad nikah itu ini juga perlu menjadi perhatian. Kata guru kita para ulama fikih, ijab kabul itu harus segera, tidak boleh ada istilahnya jeda terlalu panjang. Biasa misalnya contoh ketemu Pak Boting, aye di perlu tu ye kotane di Pak Boting tanah tu di saksi lo kabawa mi tudang koro mi te tawe makoki ye makoki di yare ka menjadi saksi ki aja na to menu tangkalinga mani bawang. Pak biasa rumah sahoro antara ijab dengan kabul ada kata-kata yang apa istilahnya yang menjadi perantara antara ijab dengan kabul itu. Misalnya contoh, saya nikahkan kamu Muhammad dengan anak perempuan saya bernama Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah.
mete saksi maka dah terima ni magati Muhammad dan uding iko saksi aja no munro mete maku aruna ni sama tu purani di pak guru terima ni magati Muhammad maka dah tu ni lah Muhammad pamula ini terima ni magati tidak boleh pasatoni alena. Ini sensitif sekali memang. Tapi kadang ini tidak menjadi perhatian di kita. Wah, nolle Mario manang kita jadi adegan semangat. Jadi amakkoki ya rega makadeki Muhammad, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya bernama Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Ya rola Muhammad munro yolo tenna mako yolo minta jadi menit 2 menit napai makada utarima ni dia tono di metal ada tahu iya tidak boleh juga terlalu lama orang baru dia terima iya mesti alal fauri latuna walinna makun rayye tunai karena Allah. Napa ni maka deki saya terima nikahnya Zainab binti Muhammad dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Selesai. Iya. Selesai ini. Itu ijab kabul yang benar. Jadi ada tawafuk. Kung kato misalnya mapabuting maka dai saya nikahkan kamu Muhammad dengan anak perempuan saya bernama Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Zainab dengan mahar 5 gram emas tunai karena Allah. Asai dena asa nasabah 10 gram emas iana terimai 5 gram emas. Tapi kau makadai saya terima nikahnya Zainab dengan mahar yang telah disebutkan tunai karena Allah. Selesai, tak apa-apa. Oh bisa. Atau saya terima nikahnya Zainab dengan mahar yang telah disepakati tunai karena Allah. Tak apa-apa. Ada ulama yang bolehkan. Karena sebenarnya menyebutkan mahar di dalam akad nikah itu tidak mesti. Ya, Pak, baik malampe lah ada tu diterima ko itu dirampe. Engkani sapina. Misalnya kata Pak Boti maharna 5 ekor sapi, tambah 5 ekor kambing, tambah sepetak sawah, tambah 5 pohon kelapa, tambah 10 gram emas. Dega mapadi uluna murane terima ya roh siladai ya. Jadi maka depan rita fikih tidak menjadi syarat mahar yang sudah disepakati itu harus disebutkan di dalam sigat, tidak mesti ya. Yang penting karena pura disepakati maka ada sigua mahar naik detuna perlu dirampe ya rumah hari di dalamnya ijab kabul. Yang penting kamu menesah. Cuman ini perlu diperhatikan, harus berapa disepakati segitu juga yang diterima gitu. Ya, segitu juga yang diterima. Saya kira jelas ini mengenai masalah ijab kabul. Melampai-lampai mau apa pembahasannya ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, di dalam menikahkan itu ya harus kalimatnya sharih kata ulama. Harus jelas ya, memakai lafaz az-zawaj atau nikah.
saya nikahkan. Ya. Ya. Seperti itu. Tidak boleh ada ijab itu mengatakan saya sudah setuju kamu bisa hidup bersama dengan anak perempuan saya bernama Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Aidena cocok komakuer. Setuju. Tidak boleh karena itu kinayah. Ya. Mesti sarih. Ya. Atau itu kalimah ghair sarihah. Jadi tidak jelas apakah yang dimaksud di situ adalah pernikahan atau hanya sekedar membolehkan saja. Jadi harus sarih. Jadi lafaz nikah yang dipakai atau lafaz zawaj. Ya, saya nikahkan kamu. Zawwaqtuka. Kalau mau lafaznya bahasa Arab. Atau ankahtuka. Ya, saya nikahkan kamu. Nah, seperti itu. Ya, itu penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan. Ya, saya minta maaf ini pertanyaan ini ya, karena ini pertanyaan saya jawab saja. Jadi bagaimana pandangan Islam tentang anak yang lahir dari hasil persinahan? Apakah boleh dinikahkan oleh ayahnya sendiri? Ya, itu tidak boleh. Denawadi, tidak boleh. Kalau anak itu istilahnya sudah positif mamanya padahal belum ada akad nikah, nanti orang tuanya itu tidak boleh menjadi walinya. Ya, denawadi. Tapi siapa yang jadi wali ya sudah, serahkan perwaliannya ke misalnya wali hakim. Ya, as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Ya, itu resikonya. Ya, itu resikonya. Ya, itu penjelasannya ya. Ya, itu penjelasannya. Ya. Bahkan seperti yang pernah kita jelaskan sebelumnya, malah justru ayahnya sendiri sebenarnya ini bisa menikahi anak perempuannya itu. Kalau dalam mazhabnya Syafi'i, kurang mundur kencana roh. Ya, maka dewe nulle-nullena tu alena matona sabari nang ke rumah anak-anak alena si pubene itu di dalam mazhab Syafi'i boleh. Ya. Kenapa? Karena itu tadi persoalan terjadi muasyarah zaujiyah sementara akad nikahnya belum. Ya, di situ masalah. Ya. Jadi kalau seperti ini ya memang yang harus menikahkan adalah ditaukilkan. Ya. Jadi ditaukilkan, yang nikahkan ya biasanya kalau di kita ya walinya mungkin KUA atau imam kita, siapa yang dipercaya itu atau kalau dalam bahasa yang sering dipakai kalau di Arab itu ma'zun syar'i. Ya, al-ma'zun asy-syar'i atau dalam bahasa kita adalah penghulu gitu. Itu yang punya tugas untuk menikahkan orang yang seperti itu. Ya. Saya kira itu penjelasannya. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Jadi saya pertegas di dalam ijab kabul itu tidak boleh ya memakai selain daripada kalimat nikah dan tazwij, kalimat nikah atau zawaj.
Nanti ada yang mengatakan, loh kok bisa? Nabi sendiri kan pernah, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada seorang perempuan datang kepada Nabi, menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, kan? Dia menyerahkan dirinya kepada Nabi. Wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha. Tapi maka dia pun Allah Ta'ala, ya, in arada an-nabiyyu yastankihaha, ya, khalisatan laka min dunil mu'minin. Tapi khusus untuk kamu saja Muhammad bisa menikahi perempuan yang menyerahkan dirinya dalam bentuk pemberian. Nak berengnya lena ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pun Allah Taala khalisatan lak, tapi ini untuk khusus untuk kamu saja Muhammad. Jadi deni mulai yero. Jadi yero ini tetai mesti angka sawatnya atau ada nikahnya. Ya, tidak boleh ada perempuan tiba-tiba maka dia buat berengnya leku ko di mage loko tarimai, maka cocok ni terima ni. Kalau Nabi boleh begitu, tapi kau ini dena wedi mesti panikah ki dolo. Maka mage pale Nabi ta, tak maka Nabi ta. Maka pun Allah Taala khalisatan laka, tapi ini khusus untuk kamu saja. Jadi itu dalam bahasa fikih itu disebut dengan mukhassasun lahu. Ini sesuatu yang khas bagi Nabi saja. Ya, ada takhsis, tidak berlaku secara umum. Kan ada am, ada khas. Ya, itu dalam ilmu fikih dan usul seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Yang sebenarnya ini yaitu proses akad nikah yang misalnya terjadi dalam proses pembuatan sinetron. Maksudnya apakah ini istilah mana yang tidak boleh dinilai? Betul. Ketika seperti itu ucapannya kelihatan sah, bisa dilakukan maka ini sah ataukah dianggap tidak sah hanya proses pembuatan bidang seperti itu. Iya. Iya. Ini jadi masalah memang, karena namanya nikah itu tidak boleh memang dimain-maini. Maka dah macule-cule kiman nikah. Jadi maka desana Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dah salasatun jidduhunna jiddun. Ya, hasluhunna jiddun. Ya, ada sesuatu yang mungkin orang bercanda tapi itu jadi. Maka dah mari kita nikah-nikahan. Padahal ni kau masih sinetron itu we. Ya kan? Angka ni puai mana? Angka ni saksina ke mana ni? Wah ya, dia setuju ya. Karena Nabi betul mengatakan ada 3 hal mungkin itu hanya orang bercanda saja, orang hanya apa istilahnya itu bersandiwara saja, tapi itu jadi betul. Ya, kau bayangkan. Jadi tunggu tiar. Kau ya, kalau saya tetap di situ. Ya, jadi kau masih netrongi aja na dipanikai pada biasanya. Cukuplah maka dah langsung saja di shooting. Ya, atau misalnya dia berdiri saja seperti pengantin. Jangan ada yang resmi, terlalu resmi itu. Terlalu formal bahwa panggil Pak Imam, ada saksinya, ada maharnya sekian. Ya, kau yang mantaji pasti terlalu tuntu mati ironi. Iya. Artinya laki-laki itu punya hak itu untuk membawa itu perempuan. Bilang, kenapa bang kamu bawa saya lah? Kita kan sudah nikah. Lah itu kan nikah sinetron. Ya iya memang, tapi Nabi mengatakan itu kan tidak boleh dimain-maini. Saya serius. Nah, makanya kumakuanir masalah kan? Masalah itu. Ya.
Jadi kalau saya itu darul mafasidnya yang perlu untuk mengantisipasi. Jangan ada begitu, sinetron bisa saja jalan, sekalipun barangkali acting seperti itu tidak ada. Ya cukup ada tempat bersandingnya, dia bersanding. Jangan terlalu formal. Maka doli puaima pak buti pada tonge ikut buti tonge jana. Karena itu tadi Nabi itu mengatakan, ya hasluun najiddun, ya itu hanya main-mainan, tapi itu sungguh-sungguhan begitu. Ya, termasuk menikah itu tidak boleh dimain-maini. Ya, tidak boleh dimain-maini. Ya, saya kira penjelasannya begitu. Ya. Kalau jadi masih sinetron, ya tidak apa-apalah. Kita sinetron, ya tidak perlu terlalu formal lah. Ya. Ya. Salam. Ya. Ya. Ini mengenai masalah nikah dengan jarak jauh. Satu di Bone, satu di Jakarta. Ya mungkin hanya melalui zooming atau telekonferensi ya. Ulama-ulama kita ya sekarang itu ada yang memfatwakan itu boleh saja. Ya. Ada yang memfatwakan kalau itu boleh saja. Ya. Yang penting dengan catatan betul-betul tidak ada rekayasa di situ. Ya, betul-betul orang yang di sini yang mau dinikahkan jelas. Orang yang di sana, yang di Jakarta sana betul-betul laki-lakinya siapa. Itu kalau itu terpenuhi dan itu dianggap sebenarnya ittihadul majelis, masih dianggap satu majelis. Itu menurut fatwa sebahagian ulama kontemporer, ya termasuk atalallahu umrahu Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawi. Ya, dia memfatwakan boleh ya melaksanakan ijab kabul sekalipun itu dalam bentuk telekonferensi, satu di Bone, satu di Australia, atau satu di Bone, satu di Amerika. Ya, tapi aku pikir-pikir iki, mage muboti ko demo to molo lisu. Itu sih aku pikir iki ro. Aga mo pikir aku pernah ko boting. Maka de minggu pema pi wangka ya sudah minggu pema pi mo ijab kabul. Maka de kuliah ka si topa na palis ya sudah si topa na pamanu pa pada mato boti mo asa ngale mo de to gagaw di mo pigaw kay malah sa bawa mi ulummo ko iya upad di padiri bawa mi ulummo pura masa boti ngale mo de sa kumagada de mo lepas jurus mo ay pajay bawan ni ya. Tapi intinya itu boleh menurut fatwa sebagian ulama kita, tapi dengan catatan tadi ya itu tadi telekonferensinya betul-betul asli, tidak ada rekayasa. Pak Maku kita WK, wah ada istilah editan itu, hoax itu, wah semakin canggih sekarang kan. Tapi orang yang profesional di bidang IT juga nih sama tuh kayak tani asli ya, cuma editan saja ini. Jadi yang seperti itu yang harus dihindari. Kalau betul bisa diyakinkan, maka insya Allah itu boleh Pak Haji. Yes. Yeah. Itu boleh. Capuni? Oh masih ada. Terakhir. Assalamualaikum. Yang saya bagaimana Islam mengenai pernikahan yang dikontrakkan, tapi tidak jelas. Ya. Yang kedua belah pihak setuju bahwa kita menikah 1 tahun saja.
Bisa. Haram hukumnya. Nikah kontrak haram hukumnya. Disebut dengan nikah muakkad. Ya. Kalau dalam bahasa fikih ada nikah muakkad, ada nikah mut'ah. Sebagian ulama mengatakan iya matu nikah mut'ah, matu nikah muakkad karena sama-sama temporal sifatnya. Maka kita menikah 1 tahun saja. Tidak boleh, haram hukumnya. Bilang kenapa haram? Nah dia mau, saya juga mau. Bilang biar kamu mau, biar kita mau, biar semua orang mau. Haram hukumnya. Karena risalah pernikahan tidak seperti itu. Coba bayangkan si taungi si bawah. Ya, itu bisa lahir 1 anak kan? Biasanya nikah muakkad itu tidak ada talaknya. Tidak ada talak. Narapi wattuna makada tanggal siapa kue? Tanggal 11 ya. Jadi ada misalnya Muhammad dengan Zainab menikah. Sepakat menikah sampai tanggal 11 hari Senin 2000 tanggal 11 bulan berapa? Oktober hari Senin 2021 sampai hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021. Sekarang kan kalau sampai waktunya sekarang, ya orang itu meninggalkan saja begitu, bye-bye. Tidak ada talak. Bukan nikah kalau tidak ada talaknya. Yang kedua statusnya mati anak-anak. Ya. Siapa yang tanggung hadananya ini anak? Masa kecilnya siapa yang ngongkosi? Emak yang bena. Dan ini juga tidak bisa dijadikan alasan untuk bisa mendapatkan warisan. Ya kan? Padahal pernikahan itu salah satu sebabnya adalah harus saling mewarisi kan, antara anak dengan bapak, antara anak dengan ibu, antara suami dengan istri, antara istri dengan suami. Asbabul mirasi warasalasa kullu yufidu rabbahu wiratha wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithis sabab. Itu dalam kitab Al-Matnur Rahbiyah, dalam ilmu mawaris. Jadi orang menikah tidak ada itu. Makanya diharamkan hukumnya. Ya, jelas sih. Jadi nikah 1 bulan, nikah 1 minggu, atau nikah 1 tahun itu namanya nikah muakkad, itu haram. Ya, atau nikah mut'ah lebih populernya dalam fikih Syiah, itu haram hukumnya. Menurut kita yang Sunni ya, haram. Ya. Allahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.